Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi yang cerah ini kembali anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu Bapa, memanjatkan puja dan puji syukur atas segala berkat, kasih dan karunia yang Tuhan berikan. Terlebih-lebih berkat kesehatan, berkat kekuatan iman, sukacita dan ucap syukur. Bukalah pintu hati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, untuk bisa kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama terang Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-32. Kita akan membaca ayat nasnya dari Efesus 4 ayatnya yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Karena itu kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sebab Tuhan telah memberi kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adapun judul firman Tuhan pada pagi hari ini, menjalani hidup sebagai manusia baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Artinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu bisa membaca dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Dan Roh Kudus akan menolong dan mengajar kita bagaimana kita harus menjalani hidup. Hidup sebagaimana Kristus hidup berarti hidup benar-benar menjalani sebagaimana manusia baru. Sebab manusia lama kita telah disalibkan dan dikuburkan dalam kematian Kristus. Bisa Bapak Ibu baca dari Roma 6 ayatnya yang ke-6. Ketika orang percaya kepada Kristus, saat itu juga Tuhan memperhitungkan bahwa ia telah mati dan dikuburkan bersama dengan Tuhan, yang disimbolkan melalui baptisan air. Oleh karena itu, perbuatan dan tabiat dosa manusia lama harus benar-benar kita tanggalkan. Bisa kita baca dari Kolose 3 ayatnya yang ke-9. Manusia lama menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Kristus, yaitu hidup menurut hawa nafsu, hidup menurut keinginan daging, hidup menurut keinginan diri sendiri, dan hidup menurut keinginan kemauan dirinya sendiri. Ini adalah gambaran keadaan manusia yang rusak karena dosa.
Karena hidup kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus, maka kita diperintahkan bersikap tegas terhadap dosa. Tidak lagi berkompromi dengan dosa. Tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Menanggalkan cara hidup lama seperti orang yang menanggalkan bajunya yang kotor, lalu mengenakan pakaian baru dan mengenakan manusia baru. Bisa dibaca dari Efesus 4 ayatnya yang ke-24. Menjadi manusia baru berarti tentang pembaruan secara roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup seseorang. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang berarti baru, yaitu neos, dan yang satunya lagi kainos, yang berarti baru dalam hal mutu dan kualitas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai manusia baru berarti meninggalkan dosa dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang Engkau taburkan dan Engkau berikan pada pagi ini Tuhan, agar kami menanggalkan manusia lama dan kami hidup menjadi manusia baru seperti yang Tuhan inginkan. Manusia baru yang menanggalkan segala dosa, manusia baru yang menanggalkan segala hawa nafsu yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, jadikanlah kami manusia baru untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami bisa bersaksi dan untuk kami bisa menolong terhadap sesama kami yang sedang menderita. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.